Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, puji Tuhan. Bapak Ibu, di sepanjang tahun 2023 terkadang ketika kita dalam keadaan sehari-hari waktu menghadapi pergumulan, persoalan yang ada rasanya Tuhan jauh dan seolah-olah Dia meninggalkan kehidupan kita. Ketika kita berseru rasanya Dia tidak menjawab. Benarkah yang demikian? Tidak Bapak Ibu, yang benar seperti ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan konsisten. Kalau Dia berubah, tentulah Dia bukanlah Allah. Sekali Dia menyertai kehidupan kita, penyertaannya akan tetap berlangsung sepanjang kehidupan kita. Jadi permasalahan dan pertanyaannya bukanlah tentang Tuhan yang meninggalkan kehidupan saudara. Tetapi seringkali ketika masalah cobaan itu datang menerpa di dalam kehidupan kita, kitalah yang lari menjauh dari hadirat Tuhan. Padahal Tuhannya tetap berdiri dan berada di tempat yang sama. Jadi rahasia atau kunci kemenangan kita dalam menghadapi pergumulan di akhir tahun ini dan di masa-masa yang akan mendatang ada di dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ketika dalam keadaan tidak enak pun, kita harus tetap datang kepada Tuhan. Kalau kita berpikir, saya sudah tidak layak, saya sudah tidak pantas, atau saya seorang pendosa, saya sudah banyak sekali melakukan kesalahan, saya rasa dosa saya sudah tidak bisa diampuni, karena saya sudah banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan keji. Ya, sebetulnya saudara, memang kita tidak layak. Bahkan para nabi, para rasul di Alkitab pun tidak ada yang layak. Yang betul, kita memang sudah tidak layak. Tetapi karena anugerah Tuhan, kita dilayakkan. Kalau kita berbicara soal dosa, hanya ada dua dosa yang tidak bisa diampuni. Yang pertama adalah murtad menghujat Roh Kudus, menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan yang kedua dosa yang tidak diakui. Tidak mengakui dosa berarti merasa benar. Apabila merasa benar berarti tidak memerlukan pengampunan dan tetap akan hidup di dalam dosa. Apapun dosa Anda, jika Anda meminta ampun, Tuhan pasti ampuni. Seperti yang terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apabila kita sudah meminta ampun dan ingin hidup benar, tetapi ada intimidasi di dalam pikiran kita seperti kata-kata yang mengatakan Anda tidak layak, dosanya sudah terlalu banyak, nanti juga berbuat dosa lagi. Itu sudah dipastikan bukan dari Tuhan. Itu suara iblis. Anda harus menengkingnya. Karena Tuhan pasti mengampuni setiap dosa, setiap kesalahan yang kita lakukan. Tetapi bukan berarti kita bisa berbuat dosa dengan semaunya, dengan seenaknya. Karena firman Allah dengan tegas mengatakan di dalam Yohanes, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sin no more. Jadi balik lagi ke pokok pembahasan kita, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Jadi pentingnya kita harus tetap selalu bersandar dan melekat kepada Tuhan di dalam setiap situasi kehidupan kita, agar kemenangan dan keberhasilan hidup menjadi milik kita. Sukses atau tidaknya hidup kita, selain bergantung dari usaha yang kita perbuat, juga ditentukan melalui hubungan intim yang kita lakukan kepada Tuhan. Di ayat tadi dikatakan, siapakah? Ini menunjukkan apapun juga tentang masa depan saudara, cita-cita, pergumulan, atau bahkan apapun yang sedang Anda rindukan pada saat-saat ini. Asalkan sesuai dengan kehendak Tuhan, Dia pasti akan menggenapinya dalam kehidupan saudara. Tahu dari manakah hal itu dapat terjadi? Jawabannya ada di ayat selanjutnya, di ayat ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Adakah yang lebih besar daripada pribadi Allah itu sendiri? Tidak ada saudara. Jika yang terbesar saja Allah karuniakan untuk saudara, Tuhan limpahkan. Apalagi hanya untuk cita-cita saudara, hanya untuk kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti tolong. Kalau kita merasa cita-cita kita sepertinya terlalu besar, apakah cita-cita saja dapat menjadi kenyataan? Bisa saudara. Ya, kalau Anda rasa mimpinya terlalu besar atau mimpi Anda tidak sesuai dengan latar belakang keluarga yang Anda miliki, Anda merasa, sepertinya saya tidak layak. Jika ada yang mengolok-olok yang menyatakan bahwa mimpi Anda terlalu besar atau Anda harus segera sadar diri dengan mimpi yang kita punya, katakan kepadanya, bukan mimpi saya yang terlalu besar, tetapi mimpi Anda lah yang terlalu kecil untuk kita. Jangan pernah rubah mimpi saudara, tetapi yang harus dirubah adalah cara-cara untuk menggapai mimpi saudara. Ya, kalau dirasa situasi yang sedang dialami sepertinya mustahil untuk dilewati, Allah kita mampu mengubah setiap kemustahilan menjadi sebuah kemungkinan. Mari jalani sisa-sisa hari di tahun 2023 dan di tahun-tahun berikutnya bersama dengan Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Yang terbesar saja Allah berikan.
apalagi hanya untuk menolong Anda keluar dari kesesakan serta kesukaran yang sedang Anda alami. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami menyadari bahwa Engkau Allah Immanuel yang sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu tetap berlangsung senantiasa sepanjang kehidupan kami. Kami tetap menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah datang terlalu cepat maupun terlambat, tetapi pertolongan-Mu selalu datang di waktu yang tepat. Kami mengucap syukur Engkau telah menjawab dan mendengar doa kami. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.